Faslun fil isyarat ila ba'di ma jara min at-tawa'ina fil Islam. Bermula ini satu pasal menjelaskan tentang isyarat kepada sebagian apa yang terlaku dari wabah-wabah di dalam Islam. Ini seperti kemarin kejadian apa? Corona ini. Nah, itu wabah semacam itu dari zaman dulu udah ada ya. Nanti kita akan wabahnya udah selesai, kita baru sampai babnya ya. Hingga kadang apa? Kita kan nggak bisa nyikapin. Orang banyak kan simpang siur, bersikap ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu, semacam-macam. Belum lagi orang-orang yang rusak. Ini kenyataannya gitu ya. Tapi ketika kita sudah belajar semacam ini, enggak ya sebetulnya. Nah, makanya dijelaskan, pasal ini menjelaskan tentang isyarat kepada sebagian apa yang terjadi berupa apa? Wabah-wabah di dalam Islam. Ya, dijelaskan juga. Wal maksud bi dzikrihi huna at-tasabburu wa ta'assi bi ghairihi. Adapun tujuan menjelaskan atau mengikut sertakan penjelasan tentang atau pasal tentang beberapa wabah dalam Islam di sini, penyebutan di sini adalah dalam rangka atas saburu wa ta'assi, dalam rangka apa? Menyabari, dalam rangka menyabari dan mengikuti perintah syariat bi ghairihi, dengan lainnya, yang lainnya dan lainnya. Artinya gitu. Tujuan dijelaskan di sini tentang wabah-wabah semacam yang sudah terjadi tahun itu agar tujuannya adalah untuk menyabari musibah itu, musibah-musibah itu, dan juga mengikuti syariat, bagaimana pola syariat ketika apa terjadi wabah itu dalam satu daerah atau wilayah. Ini banyak ya. Ini banyak. Ya, jangan kita pikir kemarin orang mati sekian daftar-daftarnya, walaupun membuat kita takut ya. Dulu nggak terdaftar, tapi yang mati memang ribuan, sama ya. Sama. Wa anna musibatal insani qalilatun bin nisbati ila ma jara ala ghairihi. Jadi penjelasan tentang taun atau wabah-wabah itu isyaratnya adalah untuk supaya kita dapat bersabar. Yang kedua, kita mengikuti perintah syariat. Kemudian ada penjelasan, dan sesungguhnya musibah manusia itu sedikit sekali ketika dinisbatkan kepada apa yang terlaku ya atas yang lainnya, kepada selain manusia. Artinya gini, musibah yang terjadi pada manusia itu sesungguhnya sedikit ya, ketimbang musibah yang diturunkan oleh Allah kepada selain manusia, itu malah lebih banyak. Dikasih gambaran gitu. Ya, cuman kan kalau yang tertimpa musibah ini alam dan lain sebagainya kan tentu dampaknya ke orang juga, ke manusia juga. Tapi kan yang dialami oleh selain manusia itu lebih banyak sesungguhnya. Kita kan nggak mikir kalau binatang, pohon, laut dan lain sebagainya gitu kan, yang ngerasain kan dia, kita tinggal lihat aja. Nah, padahal kan mereka setiap hari, setiap waktu. Jadi musibah-musibah yang turun kemudian menimpa selain manusia itu lebih banyak sebetulnya ya, dibanding kita manusia. Ya kan mereka nggak ngeluh gitu. Alam tuh nggak ngeluh, manusia kan ngeluh. Hakikatnya gitu. Qala Abul Hasan Al-Madaini, telah berkata Abul Hasan Al-Madaini, kanat at-tawa'ina al-masyhuratu al-'idham fil islami khamsatun. Beberapa ta'un, beberapa musibah yang dikenal atau yang masyhur, yang orang banyak tahu, yang besar musibah itu di dalam Islam itu ada 5. Musibah-musibah yang pernah terjadi dalam Islam. Wabah maksudnya musibahnya wabah taun. Dalam kalimat Arab wabah itu taun namanya.
Dan ini kata siapa? Abul Hasan Al-Madaini mengatakan apa? Wabah-wabah ya. Wabah-wabah yang pernah terjadi di dalam Islam, wabah-wabah yang besar itu ada 5. Yang pertama ta'una syiruyah. Yang pertama namanya ta'un atau wabah syiruyah. Nah, wabah syiruyah ini semacam corona ya. Sama kayak corona, itu wabah. Jadi wabah yang melanda. Bilmada ini yang terjadi di kota. Bilmada ini yang terjadi di kota-kota fi ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanata sittin minal hijrati, tahun ke-6 hijrah. Udah ada itu. Jadi wabah syiru ya terjadi di kota-kota zaman Rasulullah. Itu tahun ke-6 hijrah terjadi. Terus yang kedua tsumma ta'una amwas. Tsumma ta'una amwasa fi zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua wabah amwas di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana bisyam, terjadi di Syam. Mata fihi 25 alfan, di mana pada waktu wabah amwas itu terjadi itu telah mati 25.000 orang. 25.000 orang mati. Coba bayangin. Kemarin corona berapa mati? Kita Indonesia aja dah ya. Dia mah itu di Syam. 3.000-an. Itu gitu ya. Nah itu gini ya. Jadi zaman Sayyidina Umar udah ada wabah tahun namanya amwas. Itu yang mati 25.000 orang. Nah pada waktu itu Sayyidina Umar ke Syam ya, berangkat ke Syam. Nah ketika nyampe di sana terjadi wabah itu, sehingga Rasulullah ingat Sayyidina Umar ingat ucapan Rasulullah. Jika kamu datang ke satu tempat, kota atau daerah yang di situ terjadi wabah, terjadi wabah, maka kamu jangan masuk ke sana. Gitu. Jadi konsepnya gampang ya. Yang dari luar jangan masuk ke situ, yang di situ jangan keluar. Gitu. Artinya apa? Yang di luar masuk ke situ bisa mati nanti dia. Nah yang di luar, yang di dalam keluar itu bisa nularin. Umpama di situ mati, ya mati biar sekota aja mati, selamat yang lain gitu. Nah konsepnya gitu. Bahasanya jangan larilah dari wabah itu, lari mati jangan masuk ke situ. Yang di dalam jangan keluar, bahaya. Konsepnya sederhana. Padahal orang mati karena ta'un itu mati syahid. Walaupun di wabah ya, di musim wabah. Nanti ada lagi hadisnya. Jadi ketika terjadi wabah banyak yang mati, walaupun dia mati bukan karena wabah itu, tapi di musim wabah orang mati di musim corona. Padahal apa? Dia tidak kena corona, cuma mati karena corona. Mengapa? Cuma mati di musim corona namanya mati. Enak sebetulnya ya. Matinya syahid. Kemudian yang ketiga tsumma ta'una fi zaman Ibnu Zubair fi Syawal. Yang ketiga wabah atau ta'un yang terjadi di zaman Ibnu Zubair. Di zaman Ibnu Zubair fi Syawal, di bulan Syawal, sanata tis'in wa sittina, tahun 69. Telah mati dalam 3 hari. Telah mati dalam 3 hari, setiap harinya 70.000 orang. Kaliin aja. Nah, kalau setiap hari 70.000 orang kali 3 berapa? Iya segitu yang mati. Kan habis toh. Makanya zaman itu orang habis sedikit kan. Termasuk pada ta'un, pada wabah itu ya. Wabah yang terjadi di zaman Ibnu Zubair, termasuk pada wabah itu matilah sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga apa? 83 anak ya, anak-anak. Ini 80
3 anak kecil ya, anak-anak juga meninggal dunia, termasuk sahabat Nabi Anas bin Malik meninggal di situ. Jadi sahabat Nabi aja juga ada yang meninggal karena taun. Kemudian pada tahun itu juga wa mata li Abdurrahman bin Abi Bakrah arba'una ibnan. Dan juga telah meninggal dunia Abdurrahman bin Abi Bakrah. Itu meninggal apa? 40 anak. Artinya 40 orang anak. Anaknya Abdurrahman bin Abi Bakrah juga mati. Itu tahun yang terjadi pada di zaman Ibnu Zubair di bulan Syawal. Kemudian yang ketiga Zumata'un al-Fatayat. Zumata'un al-Fatayat fi Syawal sanata 87. Kemudian yang ketiga wabah yang bernama sebab Fatayat. Wabah Fatayat namanya. Fatayat. Ini terjadi di bulan Syawal tahun 87. Tahun 87. Kemudian yang keempat Zumata'una sanata 31 wa mi'atin fi Rajab. Kemudian wabah yang terjadi di tahun 131 Hijriah fi Rajab pada bulan Rajab. Ini banyak bulan Rajab ya. Wabah-wabah ini terjadi kebanyakan bulan Rajab. Washtadda fi Ramadhan. Washtadda dan menjadi parah di bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadannya menjadi tambah parah. Tahun 131 itu terjadi wabah di bulan Rajab, kemudian menjadi meningkat statusnya di bulan Ramadan. Wa kana yuhsa fi sikatil marbat fi kulli yaumin alfu janazatin. Dan terhitung jalannya tanah Marbat fi kulli yaumin setiap hari itu alfu janazatin, setiap hari 1000 jenazah. Bayangin ya, sehari 1000. 3 bulan berapa? Ya, pada waktu itu. Kemudian apa? Tsumma khaffa fi Syawal. Kemudian mereda ya, kemudian menjadi reda wabah itu di bulan Syawal. Dia cuma 3 bulan ya. Rajab tahun yang ini nih, wabah yang terjadi di tahun 131 Hijriah terjadi di bulan Rajab, kemudian parahnya di bulan Ramadan, sehingga setiap hari saja itu bisa 1000 jenazah. Kemudian tsumma khaffa fi Syawal, kemudian ringan, menjadi ringan wabah itu di bulan Syawal. Syawal udah ringan 3 bulan. Ya termasuk 4 bulan dengan bulan Syawalnya. 3 bulan setiap harinya 1000 orang yang mati. Kalau sebulan 30 hari kali 3 kan 90 hari, 90 kali 1000. Itu meninggal segitu ya. Luar biasa. Wa kana bil Kufati, dan adalah di Kufah ta'un, terjadi ta'un. Di Kufah, di kota Kufah pernah terjadi wabah itu tahun 50. Wa fihi tufiya al-Mughirah bin Syu'bah, yang di sana meninggal dunia Al-Mughirah bin Syu'bah di kota Kufah, Irak. Itu pernah terjadi tahun 50, dan di situ juga meninggalnya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadza akhir kalamil Madain. Inilah akhir daripada perkataan Al-Madain. Wa dzakara Ibnu Qutaibah fi kitabih. Sementara Ibnu Qutaibah menyebutkan di dalam kitabnya yang bernama Al-Ma'arif, menyebutkan Anil Asmu'i dari Imam Al-Asmu'i fi adadit ta'ina, tentang jumlah wabah-wabah nahwa hadza, seumpama atau sama seperti apa yang disebutkan oleh Imam Al-Madain.
Abul Hasan Al-Madaini. Artinya di Ibnu Qutaibah juga dalam kitabnya Al-Ma'arif menyebutkan bahwa wabah itu ada 5 ya. Nah, seperti itu juga. Wa fihi ziyadatun wa naqsun, tapi di sana di kitab Al-Ma'arif itu ada penambahan dan ada pengurangan. Artinya dari 5 wabah yang masyhur yang pernah terjadi dalam Islam. Ada penambahan dan pengurangan, ada yang ini, ada yang itu, yang ini nggak ada, ada yang ini. Qala berkata Ibnu Qutaibah wa sumiya ta'una al-fatayan. Ada wabah bernama tafayan, fatayan. Ta'un itu wabah itu dikatakan fatayan li'annahu bada'a fil idari bil Basrah. Fatayan karena pada waktu itu ya, pada waktu itu terlihat perempuan-perempuan yang dipingit ya. Perempuan-perempuan yang dipingit, perempuan-perempuan yang nggak boleh keluar dari rumahnya itu ada di Basra, di kota Basra. Ada di kota Basra, wa Wasata dan di kota Wasat, wa Syam dan di kota Syam, wal Kufah dan kota Kufah. Sehingga apa? Karena banyak perempuan-perempuan yang nggak boleh keluar dari rumahnya. Pada waktu itu terjadi di kota Basra, Kufah dan kota Wasit dan Syam, sehingga pada waktu terjadi wabah itu, sehingga wabah itu dinamakan dengan nama Fataya. Wa yuqalu lahu ta'unul asyraf, dan juga ada yang mengatakan wabah ta'un itu, ta'un fatayat itu ada yang mengatakan wabah asyraf namanya. Wabah asyraf, wabah yang mulia. Asyraf itu ta'un atau wabah yang mulia. Nah, kenapa dikatakan wabah mulia? Lima mata fihi minal asyraf. Karena pada waktu terjadi wabah itu banyak orang-orang yang mulia yang meninggal dunia. Allah berkata Ibnu Qutaibah, walam yaqa bil madinati walam makata ta'unu qattu. Wabah itu tidak pernah terjadi di kota Mekah dan kota Madinah sama sekali ya. Gitu ya. Jadi dari zaman Rasulullah di tempat lain banyak wabah-wabah ya. Dilanda wabah-wabah yang mematikan puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang, tapi di Mekah dan Madinah ya sama sekali tidak pernah yang namanya terjadi wabah, karena memang dijaga oleh Allah. Nah, 2 kota suci ya, hebat ya. Jadi nggak bisa ya. Artinya apa? Ibnu Qutaibah mengatakan wabah-wabah yang mematikan nggak pernah terjadi di kota Mekah dan Madinah. Walam yaqo, dan tidak pernah terjadi bil Madinah, di kota Madinah, walam Makkah dan kota Mekah ta'un qattu sama sekali. Wa hadzal babu wasi'un. Bab ini sebetulnya panjang sekali, luas sekali. Wa hadzal babu wasi'un, masalah ini, bab masalah tentang ta'un itu sebetulnya panjang sekali, luas sekali. Wa fi ma dzakartuhu tanbihun ala ma taraktuhu. Di sini kami menyebutkan hanya sebagai peringatan atas apa yang kami tinggalkan. Artinya kami tetap membahas ya, walaupun sedikit. Wa qad dzakartu hadzal fasl absata min hadza fi awal syarh sahih Muslim. Dan kami menyebutkan pasal ini, kami jelaskan pasal ini yang lebih luas, pasal tentang ta'un. Kami jelaskan pasal ini lebih luas itu di awal kitab Syarah Sahih Muslim ya. Di permulaan kitab Syarah Sahih Muslim, di sana kami jelaskan lebih luas masalah ini. Rahimahullah. Wabillahi taufiq, dan hanya kepada Allah lah pertolongan. Jawazi i'lami ashabil maiti wa qarabatihi bi mautihi wa karahatin na'i. Wallahu a'lam bishawab.